Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sudah satu persatu begitu kan ya, selidiki dugaan-dugaan kecurangan. Ini Profesor Romli sebut ya Polri bisa selidiki kecurangan Sirekap KPU gunakan Undang-Undang ITE. Wow, bisa saja masuk akal sih sebenarnya begitu, karena mau diaudit KPU begitu kan ya selama ini. Ya, agak susah begitu kan, karena KPU tidak terbuka begitu. Kecuali DPR didesak di situ begitu kan ya, mendesak KPU untuk segera diaudit. Semuanya berada di DPR sebenarnya. Karena fungsi di DPR itu salah satunya Undang-Undang ITE, terus kemudian gunakan hak angket begitu kan ya. Itu mulainya dari DPR. Maka saya kira kalau di DPR didesak, didemo habis-habisan begitu kan ya, 01 dan 03 bersatu, bukan tidak mungkin akan menemukan titik temu di situ begitu. Bagaimana surat suara yang kemudian eh, orang-orang yang tidak dapat ya, karena mungkin surat suara yang sudah dicoblos dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi acuan penting bagi kita begitu. Jangan sampai isu-isu demo ini mengalahkan hak angket begitu kan. Karena yang paling penting itu adalah hak angket. Demo tetap dilakukan ya untuk menjaga stabilitas dari gonjang-ganjing politik saat ini begitu kan. Maka kalau Sirekap ingin diungkit kembali melalui Undang-Undang ITE, salah satunya hak angket dulu begitu. Audit di situ baru menemukan titik temu. Karena nampaknya hari ini ya banyak diskusi-diskusi yang kemudian sudah dijalankan, tapi pada kenyataannya adalah nihil begitu. Karena dianggap asumsi oleh KPU begitu kan. Dianggap asumsi. Jadi kalau memang benar ya seperti apa yang disampaikan Roy Suryo, seperti disampaikan Khairul Anas begitu sebagai pakar mereka di Undang-Undang ITE begitu kan ya, pakar IT dan telematika. Maka saya kira ini menjadi catatan penting, itu sangat luar biasa. Bahkan ya Profesor Romli saja sudah mendorong hal-hal seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, untuk dorong bagaimana nuansa-nuansa yang bersifat politis dan sebagainya begitu kan, itu harus benar-benar terungkap. Polri sendiri bagian dari apa katanya begitu kan, di bawah naungan seorang Jokowi. Mereka sudah paham dan ngerti banget, masalahnya mereka mau atau tidak begitu kan ya. Ya kalau diaudit misalnya kalau didesak oleh DPR, mereka bukan tidak mungkin begitu kan, karena DPR itu punya pengaruh luar biasa di situ begitu. Ada yang mengatakan kalau ini sangat benar. Jadi apakah masih percaya terhadap polisi katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya, mulai dari demo ya sana sini begitu kan, menuntut bagaimana dengan adanya dugaan-dugaan yang muncul selama ini. Saya kira di mana-mana demo luar biasa begitu, tapi jangan salah begitu kan ya. Di balik ini semua kalau bisa hak angket digaungkan begitu kan ya. Hak angket digaungkan di situ begitu. Salah satunya mereka turun ke bawah itu adalah Kopassus Maijen Sunarko ya, sudah turun ke jalan mereka untuk menuntut bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Maka saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada bangsa kita, bahwa apakah seperti ini terus bangsa kita, demokrasinya bagaimana begitu kan. Kalau demokrasinya lemah, saya yakin semuanya akan lemah ya, mulai dari segi ekonomi begitu kan, karena itu akan mencakup semuanya begitu kan. Di negara-negara yang lain ya, dia ekonominya bagus ya, demokrasinya kacau, ekonominya bagus, tapi Indonesia ekonominya tidak baik-baik aja, demokrasinya sudah seperti ini. Apa yang mau diharapkan, kan begitu logikanya begitu kan. Maka saya katakan sejak awal ini harus didorong betul begitu kan ya, dugaan-dugaan yang kemudian Sirekap ya, KPU perlu diaudit dan sebagainya. Kalau bisa audit secara forensik di situ. Ini Profesor Romli sebut ya Polri bisa selidiki kecurangan Sirekap KPU gunakan Undang-Undang ITE ya, ITE, IT dan sebagainya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Unpad Profesor Romli Atmasasmita menilai Polri sebagai aparat penegak hukum bisa menelusuri munculnya kegaduhan yang ditimbulkan dari aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU RI.
Menurutnya, ya Polri bisa menggunakan Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik ya untuk mengusut dugaan kecurangan dari Sirekap. Itu bukan pelanggaran ketentuan di Undang-Undang Pemilu, salah satunya adalah Undang-Undang ITE ya, karena dia transaksi elektronik ancaman hukumannya lumayan jauh lebih berat dari Undang-Undang Pemilu. Kalau hal seperti ini lepas dari polisi, ini harus digunakan jalur hukum katanya begitu kan ya. Ujar Romli diskusi yang bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu di 2024 sebuah konspirasi politik. Bahkan ia menegaskan bahwa Polri tidak bisa tinggal diam dari gaduhnya soal penggelembungan suara yang diduga ditimbulkan dari Sirekap. Apalagi kata dia masyarakat sipil juga menyuarakan adanya audit forensik terhadap Sirekap milik KPU RI. Betul begitu kan? Maka DPR jalan satu-satunya DPR didesak di situ begitu. Kalau saya pribadi lebih baik didesak DPR 01 dan 03 ketua umum partainya mereka desak ya untuk menggaungkan hak angket. Tapi nampaknya ketua umum partai hari ini agak mulai melempem begitu kan. Hak angket sudah mulai agak pudar di situ begitu. Karena kepentingan dari 01 dan 03 itu berbeda begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini 01 sudah semuanya begitu kan ya sudah mendukung hak angket, bahkan ini menunggu hak angket yang selama ini digaungkan oleh Pak Ganjar begitu kan. Tapi rupanya PDIP dan P3 masih masih hati-hati soal ini begitu. Apakah takut atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas ini semua harus benar-benar benar-benar dilakukan begitu kan. Kalau ingin ada dugaan-dugaan yang kemudian dimunculkan. Kenapa pemilu di 2019 ini nggak ramai? Kenapa sekarang ramai? Ya berarti dulu nggak ada masalah, belum ada Sirekap, berarti kan itu semua sudah dipersiapkan katanya. Maka jalan satu-satunya kenapa sekarang kok ramai, dulu kok tidak ramai begitu kan ya. 2019 ya saya pribadi mengatakan bahwa seorang Prabowo kalah pada waktu itu begitu kan ya. Ya tidak jauh beda dengan adanya situasi politik yang sekarang ini tidak menentu begitu kan. Dan sekarang berbeda. Semua masyarakat kan sudah pinter hari ini. Jadi kalau sudah pinter saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian masyarakat harus pahami begitu kan ya, harus kawal. Apakah seperti ini terus demokrasi kita ya? Kalau seperti ini terus kan kacau begitu kan. Kapan mau baju bangsa kita begitu, anak dan cucu kita yang punya dampak luar biasa. Jadi jangan sampai ada turun-temurun seperti itu begitu. Sangat disayangkan ya. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah audit forensik KPU, desak hak angket DPR. Itu sebenarnya sudah lumayan begitu kan. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.